Partai Demokrat ya hanya satu, Anas. Bagi kader Partai Demokrat yang merasa tidak sanggup untuk menjalankan apa yang saya sampaikan ini, keluar sekarang juga. Pemirsa, Anas Urbaningrum pagi ini menegaskan dirinya masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat meski Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono telah mengambil alih sementara pimpinan partai. Pernyataan itu disampaikan Anas Urbaningrum saat dirinya hendak meninggalkan rumahnya untuk menghadiri sejumlah kegiatan partai di Lebak, Banten. Anas menegaskan berdasarkan konstitusi partai, 8 butir keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan pada Jumat malam kemarin tidak merubah jabatannya sebagai Ketua Umum dari Partai Demokrat. Anas pun menyerahkan penilaian kepada publik mengenai posisinya sebagai Ketua Umum hanya bisa dinonaktifkan melalui Kongres luar biasa. Rencananya Anas Urbaningrum hari ini akan ke Lebak, Banten untuk menghadiri pelantikan pengurus anggota cabang Partai Demokrat. Tanggapan Bapak dengan keputusan Ketua Majelis? Dalam rapat itu, Iya. Ketua Majelis Tinggi mengatakan bahwa Anas Urbaningrum tetap Ketua Umum Iya. dan Wakil Ketua Majelis Tinggi. Karena itu saya menjalankan kegiatan. Hari ini saya mau ke Banten, ada kegiatan di DPC Lebak, Banten. Mau berangkat ke Banten. Berarti bukan dinonaktifkan jadi jabatan Ketua Umum ya Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak? Tidak ada. Ada poin bahwa sesuai dengan hierarki Iya. dan konstitusi partai. Iya. Dari pegangannya adalah konstitusi partai. Maksudnya Bapak mau bilang kalaupun harus dipecat itu melalui KLB atau seperti apa? Anda mau bilang apa boleh aja. Pidato Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat yang mengambil alih kekuasaan Demokrat justru disebut pengamat politik sebagai satu jebakan. Kubu Anas diprediksi akan melawan. Selain mengambil alih seluruh kekuasaan di Demokrat, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menyinggung Anas Urbaningrum. Kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Anas Urbaningrum, yang tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Sementara saya memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan, dan penertiban Partai Demokrat ini, saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya untuk menghadapi dugaan masalah hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Pengamat politik Hanta Yuda menilai, mengambil alihan kekuasaan Demokrat justru menurunkan derajat SBY sebagai presiden. Dampaknya, loyalis Anas akan melawan bila dalam waktu dekat Anas belum juga jadi tersangka kasus dugaan korupsi. Kalau Anas tidak menjadi tersangka, ini dipertanyakan basis legitimasi konstitusi SBY mengambil langkah politik sebagai majelis tinggi ini. Bisa dimaknai sebagai kudeta, meskipun kudeta setengah hati. Persoalan internal ini akan semakin tergantung pada SBY. Sementara SBY adalah presiden, kepala pemerintahan, kepala negara juga punya fokus yang sangat banyak. Tetapi dengan kondisi seperti ini, partai akan semakin tersandera oleh SBY menurut saya. Jadi ada jebakan ini, jebakan bagi Partai Demokrat, jebakan Yudhoyono terhadap Partai Demokrat. SBY dinilai sudah tahu status hukum Anas yang seharusnya menjadi ranah hukum KPK. Di sisi lain, uji legitimasi Anas bisa lewat Kongres luar biasa, sebab Ketua Umum hanya bisa dijatuhkan lewat KLB, itu pun bila DPD dan DPC mendukung. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu pemirsa, KPK membantah telah menetapkan status tersangka kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Karena sampai saat ini status Anas masih sebagai saksi dalam kasus proyek Hambalang. Selama belum ada penjelasan resmi yang disampaikan oleh KPK, baik melalui pimpinan KPK maupun melalui orang-orang yang ditunjuk untuk mengumumkan atau memberi penjelasan, maka isu yang beredar itu masih dikategorikan sebagai isu.